Siapa kita di hadapan Tuhan? Dalam hidup ini manusia sering berusaha menunjukkan siapa dirinya. Ada yang merasa berharga karena jabatan, kekayaan, kepintaran, atau keberhasilan yang dimiliki. Ada juga yang merasa kecil, gagal, dan tidak berarti karena keadaan hidup yang berat. Namun pertanyaan yang paling penting bukanlah siapa kita menurut dunia, melainkan siapa kita di hadapan Tuhan. Ketika seseorang benar-benar datang mendekat kepada Tuhan, ia akan menyadari dua hal. Pertama, betapa kecil dan lemahnya dirinya. Kedua, betapa besar kasih Tuhan kepadanya. Kesadaran inilah yang membuat hati manusia menjadi rendah hati sekaligus penuh syukur. Firman Tuhan dalam Mazmur 8 ayat 4-5 berkata, "Jika aku melihat langitmu, buatan jari mu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia, sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia, sehingga engkau mengindahkannya?" Daud menuliskan perkataan ini ketika ia melihat kebesaran ciptaan Tuhan. Langit, bulan, dan bintang-bintang menunjukkan betapa luar biasanya kuasa Tuhan. Di tengah kebesaran itu, Daud sadar bahwa manusia sebenarnya sangat kecil dan terbatas. Hidup manusia singkat. Kekuatan manusia bisa hilang kapan saja. Semua yang dimiliki manusia dapat lenyap dalam sekejap. Namun yang mengagumkan adalah Tuhan tetap mengingat manusia. Tuhan tetap peduli. Tuhan tetap mengasihi kita walaupun kita penuh kelemahan dan dosa. Siapa kita di hadapan Tuhan? Kita adalah ciptaan yang dibentuk oleh tangannya. Kita bukan kebetulan. Kita bukan pribadi yang dilupakan. Tuhan mengenal hidup kita secara pribadi. Bahkan ketika dunia tidak peduli, Tuhan tetap melihat dan memperhatikan kita. Tetapi firman Tuhan juga mengingatkan bahwa manusia adalah orang berdosa yang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Kita tidak dapat menyelamatkan diri dengan kekuatan sendiri. Karena itulah Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Roma 5 ayat 8 berkata, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa." Kasih Tuhan bukan diberikan karena kita layak, melainkan karena Tuhan begitu mengasihi kita. Inilah yang membuat hidup orang percaya berbeda. Kita hidup bukan untuk meninggikan diri sendiri, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Karena itu jangan menjadi sombong ketika diberkati. Semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Tetapi jangan juga merasa tidak berharga ketika menghadapi kegagalan. Di mata Tuhan, hidup kita sangat berharga. Yesaya 64 ayat 8 berkata, "Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan sekalian kami adalah buatan tangan-Mu." Hari ini marilah kita belajar hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Sadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi bersama Tuhan hidup kita memiliki arti dan tujuan. Mari berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa kami hanyalah manusia yang lemah dan terbatas. Ampuni kami jika selama ini kami hidup dalam kesombongan dan mengandalkan kekuatan sendiri. Terima kasih karena Engkau tetap mengasihi dan mengingat kami. Tolong kami agar hidup dalam kerendahan hati dan selalu bergantung kepadamu. Bentuk hidup kami menjadi pribadi yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan hari ini. Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan renungan ini supaya semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan.